Dari Masjid Nabawi, jemaah umroh kali ini mengunjungi Gunung Uhud atau Jabal Uhud. Letaknya sekitar 5 mil dari Madinah. Di tempat inilah pernah terjadi pertempuran antara pejuang Islam dan kaum kafir Quraisy. Tercatat 700 pejuang Muslim melawan 3.000 kaum musyrikin Quraisy. Dalam pertempuran ini, 70 syuhada meninggal dunia. Di kaki Jabal Uhud, terdapat pemakaman besar tempat para syuhada dimakamkan. Mereka gugur sebagai pembuktian ketaatan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka di jalan Allah. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini saya dengan beberapa orang jamaah berada di Medan Uhud. Medan Uhud ini ketika kita ingin menggali cerita yang ada di sini, maka saya kira tidak akan pernah habis cerita dan hikmah yang bisa kita gali dari Uhud ini. Saya teringat dengan salah seorang sahabiah, seorang sahabat wanita yang bernama Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab ini punya putra yang kala itu diajak dalam peperangan Uhud ini. Dan beliau datang di peperangan Uhud ini. Ya, seperti biasa, beberapa orang wanita tugasnya di sini adalah membantu logistik, menyiapkan makanan dan minuman untuk para mujahidin yang berperang di sini. Ya, lalu dan kalau kita lihat juga ternyata ada yang beda dengan Nusaibah ini. Kenapa? Karena begitu melihat kaum muslimin sudah mulai tertekan, jumlah mereka hanya tinggal 1/5 lagi dari apa yang dipersiapkan. Tiba-tiba Nusaibah dari dapur langsung lari, dari logistik langsung lari menunggang kuda untuk berada di tengah Nabi SAW. Berperang ikut di sana. Bahkan Nabi SAW sampai bersabda, saya tidak melihat ke kanan dan ke kiri kecuali di sana ada Nusaibah. Saking apa? Saking beliau melihat ini, Masya Allah, Nusaibah selalu ada di kanan dan kirinya, melindungi Nabi SAW. Bahkan ketika itu, putranya Abdullah ditikam oleh musuh. Bukan dia langsung mengadu, lalu menangis, ya Allah anak saya. Tidak, didatangi putranya, diikat lukanya, lalu dimotivasi. Ayo berangkat lagi, bangun lagi, lindungi Nabi. Masya Allah. Sampai satu ketika dia yang tertebas. Ya. Banyak sekali luka, 12 luka sampai lehernya juga ditebas. Lalu anaknya datang, ikat lukaku ini. Begitu diikat lukanya, lalu Nabi SAW melihat kejadian itu mengatakan, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian, keluarga kalian. Nusaibah dengan senyum, tidak mempedulikan lukanya, mengatakan, wahai Nabi, doakan kami agar kami bisa menjadi temanmu di surga, wahai Nabi. Langsung Nabi SAW berdoa, ya Allah, jadikanlah mereka temanku di surga. Seketika menetes air mata Nusaibah, lalu mengatakan kepada putranya, mulai detik ini kita tidak boleh mengeluh, karena Nabi sudah mendoakan kita untuk masuk ke dalam surga. Sahabat yang dicintai Allah, pelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Bagaimana segala kesulitan yang kita lakukan, kalau memang itu tujuannya mendapatkan ridha Allah dan menggapai cinta Nabi SAW, tidak ada nilai mengeluh di sana. Jangan pernah mengeluh, walaupun itu capek. Kita harus begini, berjuang, berkorban. Kalau memang untuk mendapatkan kemuliaan itu, surga Allah, ridha Allah, cinta Nabi, kerjakan. Karena itu akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa, seperti kebaikan yang diberikan kepada Nusaibah dan dirasakan oleh dirinya. Dan inilah poros surga. Masya Allah, begitu besar pengorbanan sahabat pada zaman Rasulullah, hanya demi mencari ridho Allah semata. Semoga kunjungan ke Gunung Uhud ini tidak sekedar untuk berfotoria, namun bisa menjadi pelajaran, menjadi cermin bagi kita, seberapa besar pengorbanan kita di jalan Allah. Sudah seberapa pantaskah kita berada di surganya Allah dengan segala tingkah laku dan keimanan kita.